Matahari masih belum beranjak dari peraduannya saat para pemuda-pemudi Jawa Barat berkumpul di Gedung Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau Monju, Bandung. Belasan mobil Lendi atau Land Rover juga berjajar menunggu berangkat. Briefing rute bagi owner Lendi juga sudah dilakukan oleh Kang Joy, Koordinator Ekspedisi Situs Cagar Budaya Jawa Barat 2015. Ya, inilah kegiatan Ekspedisi Situs Cagar Budaya Jawa Barat 2015. Kegiatan ini digelar oleh Balai Pengelola Cagar Budaya Nilai Budaya dan Sejarah atau BPCB-NBS dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai sosialisasi situs cagar budaya kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda Sunda. Diharapkan generasi muda Sunda semakin mengetahui dan ikut melestarikan berbagai situs cagar budaya dan nilai-nilai di dalamnya. Sebelum berangkat, sebuah upacara khidmat dilaksanakan di tengah monumen. Sebuah syair pun juga dibacakan oleh Kabalai BPCB-NBS Bapak Casmadi. Ekspedisi Raja Wali mengepakkan sayapnya untuk melihat cakrawala. Akan kusingkirkan kerikil-kerikil tajam yang menghalangi untuk terus dan terus menggapai tujuan budaya. Amanahmu akan kumban demi terangnya sejarah. Akan kubuka bongkahan-bongkahan batu. Akan kususun waktu demi waktu menjadi memori sejarah. Wahai penguasa jagat raya, hambamu tunduk akan titahmu. Hambamu bersujud di atas firmanmu. Kini hambamu menorehkan tinta-tinta emas atas firmanmu yang tak tertulis. Relung hati yang terus membara, mendorong untuk terus berkarya demi lestarinya cagar budaya. Payung senja mengiringi langkah sang penjelajah, akan meramu bukti-bukti sejarah. Sahabat-sahabatku, kini kita penulis jiwa yang tertinggal. Mampukah untuk menggapai untian kata yang sudah terurai? Mampukah menuliskan urutan waktu yang berserakan? Dan mampukah untuk meyakinkan sang kebijakan? Mari kita bangun dan kita tumpuk untuk sebuah keyakinan. Dengarlah wahai alam, akan kuhimpun semua bukti agar menjadi saksi sejarah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik warisan budaya berbentuk wujud maupun tabuhan. Yang kedua pasti ke Majalengka kan, ya. Majalengka di sana banyak dari Kuningan di Cirebon. Kayak santai ya gitu ya. Maju. Ready.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Bapak Nunung Sobari melepas rombongan yang terdiri dari sekitar 100 orang, termasuk para arkeolog, antropolog, sejarawan, dan pengamat pariwisata di dalamnya. Perjalanan dimulai menuju situs yang terletak di Majalengka, yaitu situs Kerajaan Talaga Manggung. Lepas Sumedang, pemandangan cukup indah, tapi sebuah lendi sempat mengalami pecah ban. Masalah ini segera diatasi dengan kekompakan owners lendi. Perjalanan menempuh 4 jam akhirnya sampai di situs Talaga Manggung. Rombongan ekspedisi disambut anggota Yayasan Talaga Manggung dan Kabalai BPC BNBS pun diberikan ikat kepala sebagai tanda kenang-kenangan. Di melengkung kepala itu datang di pemimpin biasa naungi rakyat manawi eta filosofina manawi barang kakampi ngandake eta ulah ditinggali eta manawi tapi mandat bela tingali kawis kadede Talaga Manggung aku papayun sigurin teman Ada sebuah rentetan sejarah bahwa ini masih ada sebuah kerajaan, betul kan ya? Nah, ya gambar hongkul mungkin kalau dibasikan di rasa kedap, kalau dicanda fake, pada figuraan kan. Nah, figuraan. Kabalai pun memberikan gambar display panel koleksi untuk Museum Talaga Manggung. Kerajaan atau rombongan pisan, itu kalau disantat dan figuraan yang dipanggil mendadak ya kan. Usai acara sambutan, peserta melihat-lihat situs Talaga Manggung yang diindikasikan sebagai situs ibu kota Kerajaan Talaga Manggung. oh malah disiram di luhur apa di luhur tina daun nah amin kanggo pangjimat Pak cekaplah lah enggak saya teruslah Pak cekaplah Bandos rapi. atau kita cekap seperti tadi ayo nak kasih Pak oh enggak Ibu mana? Bismillah, cekap. Tadi cekap. Satu, dua, tiga. Selepas Talaga Manggung, rombongan ekspedisi kembali melanjutkan perjalanan menuju situs megalitik di Cipari, Kuningan, Jawa Barat. Di situs Cipari, peserta ekspedisi bisa melihat langsung bagaimana tradisi kubur batu yang dilakukan masyarakat di kaki Gunung Ciremai sekitar 2000 tahun lalu. Terdapat 2 temuan sarkofagus atau kubur batu di situs Cipari ini. Penggalian arkeologi yang dilakukan peneliti di situs ini juga menemukan berbagai artefak pemukiman prasejarah di situs Cipari. Berbagai macam peralatan wadah dari tanah liat ditemukan arkeolog. Juga bermacam-macam kapak batu, gelang, dan wadah untuk bekal kubur. Para ahli arkeolog memperkirakan situs Cipari adalah situs pemakaman sekaligus tempat pemujaan terhadap Dewa Gunung. Kaitan ini ditetapkan mengingat di dekat situs Cipari berdiri megah Gunung Ciremai sebagai latar belakang pemandangan situs Cipari.
Dari situs Cipari, ekspedisi lalu dilanjutkan menuju situs Gedung Perjanjian Linggarjati yang masih berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Situs dari masa revolusi kemerdekaan Indonesia ini dinilai penting karena akan mengingatkan dan membangkitkan jiwa nasionalis pemuda dan pemudi Indonesia. Di situs inilah terjadi perundingan antara pemerintah Indonesia yang baru merdeka dengan penjajah Belanda. Dengan hasil, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Meski akhirnya Belanda juga mengkhianati dengan menggelar aksi militer pertamanya. Nah, sok pegang Pak. Pak, kirim Pak. Hah? Pak, di sini Pak. Betul. Duluan ah. Ayo. Ayo. Pegang Pak. Pegang. Dia pasti seneng nih di sapu-sapu gini. Sip. Oke. Thank you. Sip. Iya. Usai mengenang perjuangan Sultan Syahrir dan pahlawan kemerdekaan lainnya di Linggarjati, ekspedisi lalu dilanjutkan menuju desa Cibuntu yang terletak sekitar 30 km dari Linggarjati. Peserta ekspedisi rencananya akan bermalam dengan menginap di tenda malam ini di desa Cibuntu. Dan benar saja, saat malam menjelang, tim ekspedisi disambut oleh segenap masyarakat Cibuntu dengan hangat. Tarian, sajian makan malam, dan obor disuguhkan warga Cibuntu pada tim ekspedisi. Tak pelak kiranya desa Cibuntu dikenal dengan desa wisata, karena warga desa bisa memanfaatkan situs cagar budaya di lingkungannya menjadi daya tarik wisata. Malam akhirnya ditutup dengan api unggun yang mengusir hawa dingin dari Gunung Ciremai. Buat kita semua. Saat pagi menjelang, warga desa Cibuntu pun segera beranjak giat mengantarkan peserta ekspedisi ke situs-situs karuhunnya di sekitar desa. Trekking jalan kaki dimulai dengan mengunjungi situs yang dianggap sebagai pusar dari desa Cibuntu. Situs itu adalah situs kubur batu mirip dengan situs Cipari. Trekking lalu dilanjutkan menuju situs Pala Desa Cibuntu yang merupakan situs dari arca batu megalitik yang berada di bawah pohon rindang. Tim juga melanjutkan menuju situs Cikahuripan atau air kehidupan yang dipercaya warga desa Cibuntu berkhasiat menyembuhkan. Dari situs Cikahuripan, tim lalu naik terus menuju ke atas ke situs yang lebih besar. Terasa sangat magis berada di situs ini. Dari situs arca, tim lalu diajak ke air terjun atau Curug Bongsreng. Wah sayang, airnya sedang kering karena kemarau. Bisa dibayangkan jika musim hujan, curug ini akan penuh dengan air sejuk dan segar dari Gunung Ciremai. Desa Cibuntu memang layak dikunjungi sebagai desa binaan wisata karena warganya memiliki rasa peduli terhadap situs cagar budaya di lingkungannya. Rasa peduli ini ditambah ramah tamah dan pengelolaan wisata yang baik akan memberikan faedah positif bagi warganya sendiri, yaitu adanya pemasukan tambahan dari homestay atau kunjungan wisatawan yang datang ke tempat ini. Bukan hanya menghasilkan sebuah barang, tapi berkarya melalui imajinasi, melalui program-program, itu adalah sebuah karya. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah embrio, merupakan sebuah langkah awal untuk kita tetap eksis, mengenal ayat-ayat Quran yang tidak tertulis. Oleh karena itu, adik-adik, saya dorong, saya motivasi tetap eksis dan menjaga rasa kekompakan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kemarin adik-adik semuanya, bapak-bapak semuanya kami sambut dengan pertemuan. Maka pada hari ini tentunya
Dari Cibuntu, tim ekspedisi bisa melihat secercah harapan tentang destinasi wisata alternatif yang dibangun melalui kesadaran bina cagar budaya oleh masyarakat. Semoga masyarakat di desa-desa lainnya di Jawa Barat bisa terinspirasi oleh kreativitas warga desa Cibuntu ini. Selepas siang, tim ekspedisi lalu beranjak menuju kota Cirebon. Pak Juli, teman-teman ini perkenalkan Bapak Juli, Ketua DKM di sini, Pak ya? Ketua kaum di sini. Kalau di sini Ketua DKM. Wah, ya. Ketua kaum di sini dan beliau yang akan memandu kita bersama dengan Pak Mustaqim untuk eksplorasi di kawasan dalam. Ya. Etika masjid silakan digunakan sebagaimana mestinya. Mangga. Tak. Ya. Yang kami hormati para ibu, para bapak, para adik-adik. Mudah-mudahan bahwa hari ini kita bisa memasuki ruangan induk para wali. Indonesia masjid kuno hanya satu, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang atapnya limasan, tidak ada memolonya, tidak ada mastokonya, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Kemudian ada azan 7. Kemudian keistimewaannya apa lagi? Nah, jadi saya perkenalkan, ini yang namanya mihrabnya itu mihrabnya kuno. Ini mihrab, jadi tempat imam untuk memimpin sholat itu dalam istilah arkeologi namanya mihrab. Nah, ini mihrabnya kuno. Di situ menurut para ahli ini merupakan salah satu arsitektur Majapahit, karena di sana ada Surya Majapahit, dan salah satu arsiteknya menurut Purwaka Carubanagari adalah juga orang dari Majapahit, yaitu Raden Sepat atau Raden Sepet. Itu di kitab Purwaka Carubanagari. Di kota ini, Keraton Kasepuhan menjadi destinasi wisata yang pertama dikunjungi. Tak tanggung-tanggung, tim ekspedisi disambut Sultan Kasepuhan sendiri yang lalu menyuguhkan berbagai sajian kesenian khas Keraton Kasepuhan Cirebon. Di antaranya adalah tari topeng ini.
Selesai Keraton Kasepuan, tim ekspedisi lalu beranjak menuju Keraton Kanoman yang juga menyambut dengan hangat kunjungan tim ekspedisi. Tim lalu menghabiskan waktu sore hari di Museum Keraton Kanoman yang penuh dengan artefak budaya yang memiliki corak dan ragam hias khas Cirebonan. Hari terakhir ekspedisi, kunjungan dilakukan ke situs makam Wiralodra, pendiri kota Indramayu. Di pintu masuk, tim menemukan panel tulisan dari ramalan Wiralodra tentang masa depan kota Indramayu, yang di masa depan akan dilewati ular panjang dan mengalami masa kemakmuran. Oleh masyarakat, ramalan ular yang melewati Sungai Cimanuk itu dilihat sebagai pipa minyak Pertamina yang kini menjadi kilang minyak Balongan, yang kini banyak memberikan manfaat bagi kehidupan kota Indramayu. Situs terakhir yang dikunjungi tim ekspedisi adalah situs Karangsong Indramayu. Situs Karangsong adalah situs pembuatan perahu atau kapal kayu secara tradisional. Di tempat ini, tim ekspedisi melihat sendiri bagaimana sebuah tim bekerja berdasarkan keahliannya masing-masing membuat sebuah kapal kayu berbobot setidaknya puluhan ton. Tim ekspedisi melihat bagaimana sebuah keahlian teknis diturunkan dari generasi ke generasi tanpa catatan tertulis. Tradisi tuturan tampaknya menjadi kekuatan dari penurunan keahlian teknis pembuatan kapal kayu di Karangsong. Usai kota Indramayu, tim ekspedisi lalu beranjak kembali ke kota Bandung, melewati rute memutar, melewati Subang. Ekspedisi lalu diakhiri dengan tiba kembali di Monumen Perjuangan Rakyat Bandung dengan selamat. Saudara-saudara kita berada di mobil saling bersama. Ketika daun-daun menyambut kita, ketika makan laut yang begitu untuk kita nikmati bersama, sampai sebuah keabadian, sebuah kebahagiaan. Tiada lain adalah dengan ekspedisi. Oleh karena itu, kegiatan saya tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.